teman-teman, perkenalkan saya Itayani Lambu dari kelas RC2. Saya akan menjelaskan tentang metode simple. Nah, sebelum kita masuk pada contoh soal, kita perlu ketahui dulu apa itu metode simple. Nah, metode simple ini adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal atau maksimal dan minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Baik, mari kita masuk pada contoh soal di mana meminimumkan Y sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 dengan fungsi kendala yang pertama yaitu x1 min 2x2 ditambah x3 kurang dari atau sama dengan 11. Kendala yang kedua min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar atau sama dengan 3, dan fungsi kendala yang ketiga yaitu 2x1 min x3 sama dengan min 1. Karena fungsi kendala yang kita ketahui berbentuk pertidaksamaan, maka kita harus mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan. Karena kendala yang pertama lebih kecil atau sama dengan, maka kita harus menambahkan variabel slash. Maka kendala yang pertama yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Di kendala yang kedua, karena lebih besar atau sama dengan, maka kita harus mengurangkan dengan variabel surplus dan menambahkan dengan R1 atau variabel artifikal. Karena variabel surplus ini bernilai negatif, maka fungsi kendala yang kedua yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Nah, untuk fungsi kendala yang ketiga udah berbentuk persamaan, hanya saja ruas kanannya berbentuk negatif, maka kita harus mengubah dalam bentuk positif dengan mengalihkan min 1 dan menambahkan R2 atau variabel artifikal. Maka fungsi kendala yang ketiga yaitu min 2x1 ditambah x3 ditambah R2 sama dengan 1. Karena kita telah mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan, maka variabel artifikal dalam bentuk kendala 2 dan 3 adalah R1 sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2, dan R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Setelah kita mengubah fungsi kendala ke dalam bentuk persamaan, maka kita masukkan semua perhitungan ke dalam baris Z. Maka Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah MR1 ditambah MR2. Nah, karena nilai S1 dan S2-nya tidak memiliki nilai atau sama dengan 0, maka kita eliminasi. Nah, setelah itu kita lakukan substitusi dengan R1 dan R2 menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m kali 3 ditambah 4x1 dikurang
X2 dikurang 2X3 ditambah S2 ditambah M dikali 1 ditambah 2X1 dikurang X3. Setelah itu semua nilai dalam kurung kita kalikan dengan M, maka hasilnya sama dengan J sama dengan min 3X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah 4MX1 dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah MS2 ditambah M ditambah 2MX1 dikurang MX3. Nah, setelah itu kita lakukan pengelompokan sehingga menjadi J sama dengan min 3 ditambah 6 MX1 ditambah 1 dikurang MX2 ditambah 1 dikurang 3MX3 ditambah MS2 ditambah 4M. Nah, setelah itu kita lakukan penyederhanaan dengan memindahkan variabel ke sisi kiri. Maka maka hasilnya menjadi J ditambah 3 dikurang 6MX1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3MX3 dikurang MS2 sama dengan 4M. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita buat tabel simplex awal dengan pada tabel ini maka diketahui variabel dasar X1, X2, X3, S1, S2, R1, R2 dan nilai kanan dan pada sisi kirinya yaitu J, A, B, dan C. Setelah kita membuat tabel sintaks awal maka kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci dengan variabel dasar X1, X2, dan X3. Nah, untuk mencari kolom kunci syaratnya yaitu dengan kolom koefisien J paling positif. Nah, kita analisis satu persatu. Yang pertama yaitu di X1 3 dikurang 6M. Nah, karena nilai M ini paling besar maka kita misalkan 1000. Jadi 6 kali 1000 sama dengan 6000, maka 3 dikurang 6000 hasilnya tetap negatif. Di X2 kita misalkan M 1000, maka min 1 ditambah 1000 maka hasilnya 999, tentunya positif. Kemudian di X3 kita misalkan lagi M ini 1000, maka 3 dikali 1000 sama dengan 3000, min 1 ditambah 3000 sama dengan 2999. Karena kita mencari nilai positif yang paling besar, maka kita lihat di X1 sama dan X2 adalah nilai positif, maka nilai positif yang paling besarnya terletak di X3, maka kolom kuncinya adalah X3. Nah, setelah kita mencari kolom kunci, maka kita sekarang mencari baris kunci. Nah, ketentuan dalam mencari baris kunci ini terlebih dahulu kita harus mencari nilai indeksnya. Nah, untuk mencari nilai indeks, kita bagi nilai kanan dan kolom kuncinya tadi. Maka 11 dibagi 1, maka hasilnya 11. Kemudian 3 dibagi 2 maka hasilnya 1,5. Kemudian 1 dibagi 1 maka hasilnya 1. Nah, ketentuan dalam mencari baris kunci ini adalah nilai indeks yang terendah
kita mencari nilai indeksnya yang terendah di sini adalah angka 1. Maka angka 1 ini terletak di baris C. Maka kita simpulkan bahwa baris kuncinya yaitu baris C. Sekarang kita mencari angka kuncinya. Nah, dalam mencari angka kunci perlu kita ketahui bahwa perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Maka perpotongan ini dari kolom kuncinya, maka ini baris kuncinya. Jadi perpotongannya terletak di angka 1. Jadi angka kuncinya sama dengan 1. Baik, setelah kita mengetahui kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, sekarang kita akan mencari baris kunci dan baris baru lainnya. Nah, yang pertama di sini kita akan mencari baris baru kunci dengan rumus baris lama kunci dibagi angka kunci. Nah, di mana diketahui tadi ini adalah baris lama kunci. Nah, kita misalkan baris lama kuncinya itu -2 dan angka kuncinya itu angka 1. Nah, jadi -2 dibagi 1 sama dengan hasilnya -2. Kemudian 0 dibagi 1 hasilnya 0. Kemudian 1 dibagi 1 hasilnya 1. 0 dibagi 1 hasilnya 0. 0 dibagi 1-nya lagi hasilnya 0. 1 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1. 1 dibagi 1 lagi sama dengan hasilnya 1. Nah, kemudian setelah kita mencari baris baru kunci yang ini, maka seterusnya kita mencari baris baru lainnya. Nah, untuk menentukan baris baru lainnya, rumusnya yaitu baris lama dikurang angka di kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Nah, kita misalkan satu baris lamanya yaitu 1 dan angka kolom kuncinya yaitu 1. Jadi 1 dikurang 1 dikali baris kunci baru jadi -2, maka hasilnya sama dengan 3. Dan begitu seterusnya. Baik, setelah kita mengetahui baris baru kunci dan baris baru lainnya, maka selanjutnya kita menganalisis apakah pada tabel sudah optimal atau belum. Karena syarat optimalisasi minimasi ini yaitu semua koefisien di baris Z harus lebih kecil atau sama dengan 0. Ketika kita melihat pada baris Z ini, di mana X3 sampai dengan R2 sudah memenuhi, yaitu Z-nya sama lebih kecil atau sama dengan 0. Maka yang belum memenuhi di sini yaitu X1 dan X2, di mana melebihi dari 0, maka tabel ini masih belum optimal. Dengan itu kita harus mengoptimalkannya. Hasilnya belum optimal, maka kita kembali mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Nah, pertama kita mencari kolom kunci, di mana dalam mencari kolom kunci kita melihat koefisien Z yang paling positif. Nah, di mana yang paling positif di sini yaitu terletak di X2 karena min 1 ditambah M. Kita misalkan tadi M ini adalah 1000, maka min 1 ditambah 1000 hasilnya adalah positif 999. Jadi kolom kunci yaitu terletak pada X2. Kemudian sekarang kita mencari baris kunci. Nah, sebelum kita mencari baris kunci, terlebih dahulu kita harus mencari nilai indeks. Nah, dalam mencari nilai indeks ini kita harus membagi nilai kanan dengan kolom kunci. Jadi 10 dibagi -2 hasilnya
sama dengan min 5, 1 dibagi 1 sama dengan 1, dan 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Jadi dalam mencari baris kunci ini adalah nilai indeks terendah dan positif. Jadi diketahui bahwa nilai indeks yang positif dan terendah yaitu angka 1 dan terletak pada baris B. Jadi kita simpulkan bahwa baris kuncinya adalah baris B. Kemudian kita cari angka kunci. Angka kunci ini yaitu perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi ini baris kuncinya dan ini kolom kuncinya, jadi perpotongannya pas pada angka 1. Jadi disimpulkan angka kunci adalah 1. Setelah itu sekarang kita mencari baris baru kunci dan baris baru kunci lainnya. Pertama-tama kita harus mencari baris baru kuncinya dengan membagi baris lama kunci dan angka kunci. Jadi baris lama kunci ini terletak di bagian B, dan ini 0 dibagi dengan angka kunci, di mana terdapat tadi 1. Jadi 0 dibagi 1 sama dengan hasilnya 0, 1 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1, 0 dibagi 1 sama dengan hasilnya 1, dan begitu seterusnya. Kemudian kita mencari baris baru lainnya. Pada mencari baris lainnya menggunakan rumus baris lama dikurang angka di kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Nah, jadi misalkan baris baru lainnya yaitu di baris C. Nah, di mana baris lama yaitu min 2 dan angka dikurang angka di kolom kunci baris lama. Jadi angka baris kunci lamanya yaitu 0 dikali dengan baris kunci baru yaitu dikali 0. Maka min 2 dikurang 0 dikali 0 sama dengan hasilnya adalah min 2, dan begitu seterusnya. Baik, sekarang kita menganalisis apakah nilai pada tabel integrasi 2 ini sudah optimal atau masih belum. Di mana syarat optimalisasi minimasi ini tadi yaitu semua koefisien dalam nilai dalam baris Z ini harus lebih kecil atau sama dengan 0. Maka dilihat di sini pada baris Z itu masih terdapat nilai yang lebih dari 1, jadi tidak memenuhi. Jadi X2 sampai R-nya sudah memenuhi, tapi di X1-nya masih belum memenuhi. Jadi ini belum optimal. Maka kita kembali mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kuncinya. Nah, pertama kita mencari kolom kunci, di mana kolom kunci ini koefisien Z yang paling positif. Nah, di mana jelas terdapat di sini baris Z yang paling positif adalah terdapat di X1. Jadi kolom kuncinya yaitu X1. Kemudian sekarang kita mencari baris kuncinya. Nah, sebelum kita mencari baris kuncinya, terlebih dahulu kita harus mencari nilai indeksnya. Nah, dalam mencari nilai indeks, nilai kali ini harus dibagi dengan nilai kolom kunci. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. Kemudian 1 dibagi 0 maka tidak terdefinisikan. Kemudian 1 dibagi dengan min 2 maka hasilnya min 0,5. Jadi setelah itu pada nilai indeks kita mencari nilai terendah tapi
positif. Jadi di sini yaitu nilai positifnya dan terendahnya terdapat di indeks angka 4. Jadi terdapat di baris A. Maka dapat kita simpulkan bahwa baris kunci yaitu terdapat di baris A. Kemudian kita mencari angka kuncinya, di mana angka kunci ini perpotongan kolom kunci dengan baris kunci. Maka angka kuncinya yaitu sama dengan 3. Nah, setelah kita mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, maka sekarang kita akan mencari yaitu baris baru kunci dan baris baru lainnya. Nah, yang pertama kita mencari baris baru kunci, di mana rumusnya yaitu baris lama kunci dibagi dengan angka kunci. Maka baris lama kunci dibagi angka kunci yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan begitu seterusnya. Setelah itu kita akan mencari baris baru lainnya. Nah, baik, untuk mencari baris baru lainnya maka rumusnya yaitu baris lama dikurang angka di kolom kunci dikali baris kunci baru. Nah, kita misalkan kita mencari baris baru yang C. Oke, dalam mencari baris baru lainnya tadi itu kita misalkan kita cari yang baris C, maka 2 dikurang 2 dikali 1 maka hasilnya sama dengan 0 dan begitu seterusnya. Nah, setelah itu kita menganalisis kembali atau cek optimalisasi apakah semua baris Z ini lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, di baris Z ini ternyata hasilnya sudah optimal yaitu 0 atau kurang dari 0. Jadi ini sudah dikatakan optimal, maka kita substitusi ke nilai fungsi tujuan. Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Maka Z sama dengan min 3, di mana kita ambil nilai kanan yaitu 4 dikali 4 ditambah 1 ditambah 9. Maka hasilnya sama dengan Z min 12 ditambah 10, maka Z sama dengan min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Demikian, terima kasih.